Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita bertemu lagi di hari Sabtu 23 Desember 2023 di dalam Sabda Pagi Jemaat Gemim Sion Winangun. Sebelum kami melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, di hari terakhir di minggu yang berjalan, kita minta tuntunan firman Tuhan untuk kita semua. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh menginjak di minggu berjalan ini di hari yang terakhir, di hari Sabtu di tanggal 23 Desember. Kami masih diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melangkah beraktivitas di hari ini, kami percaya Engkau akan menerangi, menuntun perjalanan kami dengan terang firman-Mu. Sehingga di hari ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu kami minta Roh Kudus Tuhan, urapi masing-masing kami, supaya kami mengerti maksud daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Sabtu 23 Desember 2023, terdapat dalam Matius 1 ayat yang ke-17. Dengan bunyinya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tema kita di hari ini, sejarah keselamatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap manusia, bahkan suatu kelompok masyarakat, pastilah punya sejarah di masa lalu. Kejadian masa lalu yang sempat dicatat dan dikumpulkan kembali, atau ada cerita masa lampau digali kembali, walaupun pembacaan Alkitab yang dikisahkan di sini bukanlah semata-mata untuk maksud menampilkan sejarah, tetapi ini adalah sesuatu yang melampaui pemikiran manusia, dan yang terutama yaitu sebagai refleksi iman tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semuanya bermula pada Abraham sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel. Sebab dengan menyebut namanya, maka bagian ini mau mengingatkan kembali tentang penggenapan janji berkat pada keturunannya, dan penggenapan itu ada pada Raja Daud. Kehadiran Daud sebagai raja sudah mulai menampakkan tentang menjadi berkat bagi orang lain, walaupun belum meluas pada bangsa sekitar. Tetapi sesudah itu, keberadaan kerajaan di Israel seiring berjalannya waktu mulai meredup, bahkan sampai pada titik nadir yang terendah, karena ketidakmampuan raja-raja sesudah Daud untuk mempertahankan kekuasaan menurut cara yang berkenan pada Tuhan Allah. Sehingga peristiwa pembuangan adalah cara yang diizinkan Tuhan Allah untuk membuat bangsa Israel kembali pada jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
berita Yesus Kristus setelah pembuangan ke Babel dalam silsilah Yesus Kristus sangat penting. Dalam perspektif Tuhan Yesus Kristus yang diimani sebagai Raja yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meskipun konsep kerajaan ini kemudian diperluas, yang bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Sehingga tahta Yesus Kristus sebagai Mesias adalah tetap untuk selama-lamanya. Bahkan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran, digunakan dalam masa pemerintahannya sambil menantikan langit baru dan bumi yang baru. Di bagian akhir Matius langsung menggunakan nama Kristus untuk memperlihatkan bahwa benar ia adalah yang diurapi. Kristus yang punya pengertian yang sama dengan Mesias. Mashiach Ibrani. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen yang tinggal beberapa hari akan merayakan Natal, maka kita harus percaya dan meyakini janji Tuhan Allah tentang berkat-Nya bagi kita. Saudara-saudara, kesabaran dan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan Allah adalah perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jangan pernah hilang pengharapan manakala ada tantangan dan pergumulan dalam hidup. Sebab gereja harus melanjutkan tugas panggilannya sesuai dengan pemenuhan janji pada Abraham, di mana gereja atau orang percaya telah dipersatukan sebagai warga keluarga kerajaan Allah dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan setiap orang yang hidup mengikuti seperti iman Abraham menjadi anak-anak perjanjiannya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu di pagi hari ini Tuhan tetap setia selalu mengingatkan kami, sehingga kami boleh menginjak di minggu Advent yang ketiga, di mana kami boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah iman Abraham Tuhan menjadi bagian kami semua, sehingga iman kami diperkokoh, dikuatkan, walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, kami kembali dikuatkan. Terlebih di masa penantian kelahiran-Mu Tuhan, biarlah Engkau selalu lahir selalu di hati kami, di keluarga kami, sehingga terang Natal selalu menjadi bagian kami. Untuk itu kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang akan kami lewati nanti, bahkan di tahun yang baru nanti, sehingga menjadi tahun rahmat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu akan membekali, menuntun perjalanan kami di hari ini, besok hari, bahkan di tahun yang baru nanti, sehingga kami boleh berbuah dan boleh menjadi berkat. Amin.